Tetapi saya tetap menyarankan gambar ini tetap naik karena ini adalah cita-cita dan target kita. Kemudian untuk gambar di kotak keempat sudah sesuai, keseimbangan, terus tidak merubah karakter kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat menglayang. Para sahabat menglayang sekalian, satu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi jadikan kegagalan untuk mendekatkan diri kepada kesuksesan. Belajarlah dari kegagalan. Maka hal tersebut akan menjadi pintu masuk dan kesuksesan hanyalah masalah waktu saja. Anda pernah gagal dalam assessment test? Supaya tidak gagal lagi, yuk kita bahas dalam serial assessment test bersama Menglayang Motivator. Kali ini kita akan membahas tentang Warteg Test atau yang biasa juga disebut dengan tes gambar. Perlu kita ketahui bersama, hampir setiap assessment test menjadikan Warteg Test atau tes gambar sebagai salah satu materi yang diujikan. Ngomong-ngomong, apa sih Warteg Test itu? Warteg Test atau tes gambar adalah salah satu bahan tes psikologi dengan menugaskan peserta untuk melanjutkan gambar dari 8 kotak yang sudah disediakan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui karakter seseorang dari segi imajinasi, emosi, dinamisme, reality, fungsi, dan kemampuannya dalam mengontrol segala sesuatu. Jadi intinya tes ini adalah untuk melihat kesesuaian karakter kita, sekali lagi karakter kita dengan pekerjaan yang diminati berdasarkan gambar yang telah kita buat tadi. Para peserta diminta untuk melengkapi setiap gambar yang telah disediakan di 8 buah kotak yang disediakan. Para sahabat menglayang sekalian, berikut saya sampaikan 15 tips atau cara menaklukkan tes gambar atau Warteg Test ini sehingga kita menjadi pemenang dalam assessment. Saya sudah menyiapkan sebuah kertas tes yang berisi 8 kotak yang terdiri dari kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang masing-masing sudah mempunyai gambar terdahulu sesuai dengan soal yang disediakan per masing-masing kotak. Nah, tips dalam menaklukkan Warteg Test ini atau tes gambar ini yang pertama adalah masalah kebersihan kertas. Jagalah kertas dalam keadaan bersih. Ini kertas ini harus selalu dalam keadaan bersih. Baik dari tangan, penghapus. Kalau tidak berhati-hati bisa membuat kertas menjadi kotor. Jadi kertas ini harus dalam keadaan bersih. Ini menjadi penilaian dalam tes gambar ini. Kemudian mengenai urutan gambar. Urutan gambar menunjukkan konsistensi dan emosi kita. Menggambar secara acak tetapi tetap beraturan. Jadi triknya adalah kita menggambar secara acak tetapi tetap beraturan, beracak, beraturan. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya kita acak tapi dia tetap urut. Misalnya urutan pertama adalah 3, 4, 5, 6, kemudian urutan berikutnya 1, 2, dan terakhir 7, 8. Dia kita acak tetapi tetap beraturan. Jadi kita menggambar secara acak dan tetap beraturan. Intinya di situ. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan. Berikutnya nomor 3. Mulailah dengan yang paling mudah.
Jadi dari semua gambar ini lihatlah menurut kita mana yang paling mudah, yang paling cocok menurut kita. Jangan terlalu lama berpikir untuk memulai menggambar. Mana menurut Anda gambar yang paling mudah? Mulailah dari nomor tersebut dan lakukan secara berurutan seperti yang sudah dijelaskan pada poin nomor 2 tadi, secara berurutan. Untuk menaklukkan tes gambar ini, trik yang keempat adalah posisi gambar. Kalau gambar yang disediakan berada di tengah, jadikan dia sebagai pusat gambar, seperti gambar nomor 1. Ini dia berada di tengah, jadikan dia pusat gambar. Jadi apapun yang akan kita gambar di sini, posisi dia tetap berada di pusat sini. Jadi intinya dia berada di pusat kotak yang kita sediakan. Kalau berada di pinggir, jangan jadikan sebagai pusat gambar, tapi jadikan sebagai bagian gambar seperti pada gambar nomor 4. Dia berada di pinggir. Jadi, jadikan dia bagian gambar, terserah kita mau gambar apa lagi, posisinya dia berada tetap di pinggir dan jangan jadi fokusnya. Jadikan kotak ini sebagai bahagian dari keseluruhan gambar. Itu yang keempat. Trik kelima untuk menaklukkan tes gambar ini, kita melihat dari bentuk gambar. Gambar yang kaku, kita gambar benda mati. Mana gambar yang kaku di sini? Ada nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Untuk keempat gambar ini sebaiknya disarankan gambar benda mati. Kemudian untuk gambar yang tidak kaku, itu ada di nomor 1, nomor 2, nomor 7, dan nomor 8. Itu sebaiknya digambar gambar makhluk hidup. Itu dari bentuk gambar. Yang keenam, garis. Garis yang dibuat harus jelas dan tegas, jangan terlalu tipis dan jangan berulang-ulang. Jangan terlalu tipis gambarnya, jangan terlalu tebal, dan jangan dilakukan berulang-ulang. Jadi buatlah garis yang tegas. Ini trik yang keenam. Trik yang ketujuh untuk menaklukkan tes gambar adalah kita lihat dari sisi jenis kelamin. Laki-laki menggambarkan yang mencerminkan kelaki-lakian, mengedepankan masalah logik, jangan kebanyakan ornamen atau lebay. Misalnya gambar yang yang ini, kita buat gambar orang terjun payung. Ini menunjukkan kelaki-lakian, dan seterusnya. Ini menunjukkan seorang laki-laki. Jadi sesuaikan dengan jenis kelamin kita. Kalau laki-laki, kita buat gambar yang cenderung laki-laki, dan kalau kita perempuan, jenis gambar yang menurut perempuan. Yang perempuan menggambarkan yang cerminannya dari perempuan itu sendiri, lebih emosional, banyak ornamen atau lebih detail dan sebagainya. Misalnya kita buat gambar bunga misalnya. Nah, bunga itu lebih mencerminkan wanita. Kemudian, trik yang kedelapan untuk menaklukkan tes gambar ini adalah jangan menghilangkan karakter gambar yang telah diberikan pada soal. Misalnya, ini hampir semuanya ada karakternya. Ini kita harus meneruskan. Kita lihat di soal nomor 3. Ini karakternya adalah terus naik. Artinya kita usahakan karakter itu terus naik. Jangan sampai dia turun. Nah, tinggal kita buat kira-kira imajinasi kita gambar apa ini yang cocok untuk karakter ini. Bisa saja ini menjadi target dan lain sebagainya. Capaian target yang selalu naik. Nah, karakternya harus disesuaikan. Jangan diganggu. Misalnya ini karakternya sudah kotak-kotak, jangan kita tutupi dengan gambar yang lebih besar, tetapi buatlah kotak-kotak yang lain dan seterusnya. Intinya, jangan merubah karakter gambar, ikuti karakternya. Ini merupakan stimulus yang harus kita ikuti. Kemudian, yang ke-9, tip untuk menaklukkan tes gambar ini adalah menggunakan titik-titik sebagai garis penghubung supaya tidak banyak kesalahan hingga terlihat kita terencana. Misalnya, kita mau menggambar di sini. Supaya dia gambarnya lurus, dari sini
kita buat dulu titik di sini, kemudian kita mau sama dengan sini, kita buat di sini. Nah, ini baru kita hubungkan. Ini terlihat garis lurus. Begitu juga dengan ini. Kita lihat di sini titik, kemudian kita mau buat gambar sampai di sini, kita hubungkan lagi dengan titik. Ini akan mencerminkan kalau kita adalah orang yang terencana. Kemudian trik yang ke-10 atau tip yang ke-10 untuk menaklukkan tes gambar ini adalah larangan memulai dari gambar nomor 5 bagi laki-laki. Kenapa? Ini jangan memulai dari sini. Kenapa? Karena hal tersebut mengindikasikan adanya kelainan seksual yang penjelasannya sih seperti itu dari semua literasi yang saya baca. Supaya aman, para lelaki jangan memulai dari yang nomor 5 supaya Anda tidak dikatakan mengalami keperbedaan atau kelainan dalam seksual. Trik yang ke-11 untuk menaklukkan tes gambar ini adalah mirip dengan yang di atas, tapi kita bergerak dari makhluk hidupnya. Gambarlah makhluk hidup untuk gambar yang melengkung, yakni nomor 1, nomor 2, nomor 7, dan nomor 8, karena ini melengkung. Nah, nomor 12, menggambar benda mati untuk yang garisnya tegas, yakni gambar nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, para sahabat malayang sekalian, trik yang ke-13 untuk menaklukkan tes gambar ini adalah gambarlah gambaran yang berhubungan dengan pekerjaan. Sebaiknya terdapat 2 atau maksimal 3 lah gambar yang berkaitan dengan pekerjaan. Terlalu banyak juga tidak bagus karena ada kehidupan lain di selain pekerjaan kita. Misalnya di gambar nomor 6 bisa saja kita buat di sini papan tulis kalau kita menjadi guru, atau kita buat gambar komputer, meja komputer, dan lain sebagainya. Terserah kepada Anda minatnya di mana, nikmati, dan kalau bisa disesuaikan dengan minat pekerjaan Anda. Trik yang ke-15 untuk menaklukkan tes gambar adalah tentang menghapus gambar. Hindarkan menghapus-hapus gambar, apalagi keseringan. Selain membuat kertas kotor, keseringan menghapus gambar yang kita buat mengindikasikan bahwa kita bukan orang yang mempunyai perencanaan yang baik. Kita orang yang tidak terencana. Makanya kita suka gambar hapus. Di sini penilaiannya. Selain itu, mengidentifikasikan kita menjadi orang yang tidak tegas. Oleh karena itu, sebelum menggambar, kita harus sudah mempunyai pemikiran, mempunyai rencana. Ini kita mau gambar apa sih? Bentuknya kira-kira seperti apa? Nah, baru kita membuat gambarnya. Sama dengan ini tadi, kita mau membuat orang terjun payung, apa yang dibutuhkan, nah, baru kita gambar. Kemudian, trik terakhir atau trik ke-15, yakni jangan menggambar terlalu kuat. Hindarkan menekan pensil atau alat tulis kita terlalu kuat, karena hal tersebut mengindikasikan orang yang keras kepala. Jadi tadi dikatakan di sini jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal, jangan berulang-ulang, bolak-balik, tetapi lakukanlah dengan satu garis yang tegas. Ini akan menunjukkan menghindarkan diri dari Anda orang yang keras kepala. Nah, para sahabat sekalian, kita masuk ke gambar masing-masing. Trik ke masing-masing kotak. Kalau tadi kita secara umum, tips secara umum, sekarang kita lanjutkan tip per kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gambar yang di kotak pertama adalah gambar titik. Gambar titik ini menjelaskan karakter seseorang dalam melakukan penyesuaian terhadap lingkungan baru. Gambar diawali oleh sebuah titik yang berada di tengah-tengah. Kemudian buatlah gambar yang seimbang sesuai dengan jenis kelamin. Jadi gambarnya seimbang. Misalnya kita buat
mata angin atau bunga atau apa. Nah, ini kita buat seimbang. Ini ke sini kita buat secara seimbang. Nah, disesuaikan dengan pola tadi, mana yang benda hidup dan mana yang benda mati. Contohnya adalah gambar bunga di sini atau mata angin atau sasaran panah. Itu trik untuk yang nomor 1. Sedangkan untuk gambar yang nomor 2, ada coretan garis yang berliku seperti gelombang ini, berliku seperti gelombang. Kemudian di sini mengindikasikan kepada fleksibilitas kita, menunjukkan kehidupan yang bebas dan dinamis. Disarankan untuk menggambar makhluk hidup. Makhluk hidup sesuai dengan tentunya jenis kelamin kita lagi. Kalau laki-laki mengarah laki-laki, perempuan mengarah ke perempuan. Contoh gambarnya adalah gambar burung atau gambar bunga. Kalau misalnya kita mau menggambar bunga, ini menjadi salah satu kelopak bunga, kemudian kita lanjut, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kembali kepada kesenangan Anda, mana menurut Anda yang lebih mudah. Dan alangkah baiknya ini juga dilatih di rumah supaya gambar Anda garisnya menjadi gambar yang tegas. Kemudian gambar yang ketiga adalah garis vertikal. Garis vertikal yang lurus dan sejajar dengan pola tinggi menyerupai tangga yang semakin meninggi. Jelas di sini kita lihat gambar ini adalah gambar kaku dan teratur, mengindikasikan seberapa besar ambisi seseorang dalam meraih cita-cita dan kesuksesan. Jadi ini melihatkan ambisi kita, cita-cita kita. Tentunya karena di sini polanya sudah naik ke atas, saya sarankan kita tidak menentang ini, kita mengikuti memasang target yang lebih tinggi sampai ke atas. Nah, gambar apa yang bisa kita buat di sini? Misalnya kita akan buat di sini adalah gambar diagram batang. Diagram batang yang merupakan target dari penjualan. Semakin hari, semakin ke ujung, target penjualan kita semakin naik. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mempunyai ambisi, kita mempunyai cita-cita, kita mengikuti pola yang ada di gambar. Jadi target kita terus meningkat, menunjukkan ambisi dan cita-cita kita. Kemudian kita masuk ke gambar kotak keempat, adalah gambar persegi kotak yang diblok berwarna hitam seperti ini. Seperti yang sudah kita lihat bersama. Ini mengindikasikan bagaimana cara kita memecahkan masalah. Intinya tadi satu, jangan menghilangkan karakter kotak. Kita tidak boleh menutupi ini menjadi lebih besar. Tapi jadikanlah ini bahagian dari gambar itu sendiri. Sebaiknya karena ini kaku, objeknya adalah benda mati, sesuaikan dengan jenis kelamin. Contohnya di sini mungkin yang bisa kita buat antara lain adalah papan catur misalnya. Kita bisa membuat ini menjadi papan catur dengan mengarsir. Dan seterusnya. Seperti gambar papan catur, kita selesaikan dengan membuat papan catur. Jadi intinya ini kaku, karakternya berarti benda mati sebaiknya, dan jangan menghilangkan karakter kotak dengan menutupi dengan gambar yang lain. Para sahabat menglayang sekalian, kita masuk kepada gambar kelima. Gambar kelima adalah berupa dua garis diagonal menyerupai huruf T yang miring namun terpisah seperti ini.
Ini soal nomor 5. Nah, gambar nomor 5 ini mengindikasikan bagaimana cara kita dalam bertindak. Akan terlihat di sini. Gambar garis mendatar dihalangi artinya ada tantangan yang harus dilewati. Ini tantangannya yang harus kita lewati dari gambar ini. Kita sebaiknya menyatukan kedua garis tersebut. Bagaimana ini gambar ini menjadi kita satukan. Dia menyambung. Terserah bagaimana kita menyambungkannya. Nah, banyak hal yang bisa kita buat di sini, misalnya suntik, bisa juga gambar pedang misalnya. Ini caranya menggambar, kita titik dulu. Nah, kemudian kita ini. Ini misalnya gambar pedang. Jadi kembali sesuaikan dengan jenis kelamin untuk gambar 5 ini buat mereka menyatu kembali. Kemudian kita lanjut ke gambar nomor 6. Gambar nomor 6 adalah garis vertikal dan horizontal terpisah. Perlu diketahui garis ini sebenarnya cukup seimbang, sejajar. Jadi kita buat juga gambar ini menjadi gambar yang seimbang. Ini menunjukkan kemampuan kita dalam melihat permasalahan. Ini kita kembalikan, kita buat sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah gambar kaku, sebaiknya gambar benda mati, dan saya menyarankan ini peralatan untuk bekerja, misalnya komputer, papan tulis, dan lain sebagainya. Posisi gambar harus diseimbangkan, disesuaikan kembali, disesuaikan dengan jenis kelamin, dan kalau bisa disesuaikan dengan pekerjaan. Itu gambar nomor 6. Kemudian gambar nomor 7. Gambar nomor 7 merupakan kumpulan titik-titik yang berbentuk garis melengkung. Ini gambar nomor 7. Titik-titik yang berbentuk garis melengkung. Mengindikasikan kehidupan dan perasaan seseorang apakah memiliki sifat yang stabil dan dewasa atau kekanak-kanakan. Nah, di sini mereka akan bisa melihat sifat kita ini orang yang dewasa atau kekanak-kanakan. Mungkin ini gambar yang paling susah, tetapi bukan suatu yang mustahil juga. Susah bukan berarti mustahil untuk dikerjakan. Karena dia melengkung, kembali lagi disarankan gambarnya makhluk hidup, disesuaikan dengan jenis kelamin, dan contohnya misalnya ini bisa jadi kalung bagi ibu-ibu misalnya, dengan gambarin jadi gambar kalung ibu-ibu. Nah, kita buat mukanya, rambut, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah disesuaikan dengan jenis kelamin dan jangan melawan karakter yang ada. Kemudian gambar yang terakhir adalah gambar garis melengkung menyerupai payung. Ini mengindikasikan sifat kita dalam kehidupan sosial. Karakter kita di sini adalah karakter pelindung atau penutup. Gambarlah makhluk hidup di sini. Bisa jadi gambar orang terjun payung, bisa jadi gambar payungnya sendiri, atau bisa juga gambar pohon. Kira-kira mana menurut Anda yang paling pas dengan karakter Anda, itulah yang Anda buat. Itu 8 contoh yang kita coba bahas kali ini terhadap tes gambar yang dilakukan oleh pada saat kita mengikuti assessment test. Semoga ini bisa membantu dalam proses kita melaksanakan assessment test, khususnya kepada tes gambar. Oke, para sahabat Malayang semua, di depan kita sudah ada sebuah hasil yang saya ambil dari internet.
kita coba evaluasi berdasarkan tip ataupun trik kita menaklukkan tes gambar ini tadi. Yang pertama, untuk gambar yang pertama dia berasal dari titik. Dia melihat keseimbangannya, tetap dia berada di tengah, dia menjadi fokus. Dan ini menurut saya sudah sesuai. Gambar yang kedua, dia berawal dari garis ini dan sudah mengikuti semuanya, alurnya sama. Dan ini lebih cenderung kepada keperempuan karena gambarnya gambar bunga, bukan berbunga. Artinya menurut saya ini juga sesuai. Gambar yang nomor 3, gambar yang menurut 3 ini adalah seperti yang kita jelaskan tadi, ini adalah masalah target, ya, masalah target yang akan dicapai. Maka di sini saya melihat ini garisnya karakternya tadi adalah naik sesuai dengan target atau cita-cita kita, tetapi di sini dibuat menurun. Nah, menurut saya ini kurang pas. Mungkin ada penjelasan lain nantinya, tetapi saya tetap menyarankan gambar ini tetap naik karena ini adalah cita-cita dan target kita. Kemudian untuk gambar di kotak keempat sudah sesuai, keseimbangan, terus tidak merubah karakter kotak, sama semua. Oke, kita beranjak ke gambar nomor 5. Gambar nomor 5 ini menurut saya ini kan tadi menjelaskan bagaimana cara kita mengatasi masalah. Ini masalah yang kita hadapi dengan cara menyatukan. Ini dibuatnya menjadi setir dari gokar mungkin ini ya. Dan ini telah menyatu, disambung. Artinya ini juga sesuai menurut saya. Dan yang ini dua garis vertikal dan horizontal yang tidak sejajar. Dan menurut saya ini juga pas, menunjukkan keseimbangan dan mengenai pekerjaan. Dan juga tidak merubah karakter. Gambar yang ketujuh, titik-titik yang melengkung tadi, dijadikannya kalung bagi perempuan. Ini juga pas karena dia juga selain untuk garis lebih ke makhluk hidup, dia menggambarkan manusia di sini. Jadi sesuai dengan penjelasan kita tadi. Dan yang terakhir di gambar yang nomor 4 adalah membuat gambar payung. Dia berada di sentral di tengah. Dia melindungi, sifatnya yang nomor 8 ini kan tadi adalah dia sebagai pelindung. Dan dia melengkung adalah gambar makhluk hidup. Nah, ini melindungi dan cenderungan sebenarnya kalau menurut saya lebih kepada makhluk hidup. Kalau dia mau membuat gambar payung, mungkin ada gambar manusia yang memegang payungnya. Ini saran saya. Kalau tidak, lebih baik terjun payung atau gambar pohon tadi. Demikian yang dapat disampaikan kali ini, mengingatkan kembali, satu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi jadikanlah kegagalan sebagai pintu masuk kepada kesuksesan. Selamat mencoba, salam sukses sahabat melayang, jaga kesehatan, wabila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.